Akhirnya Fatma jalan menuju ke dapur, ternyata dia ngeliat lagi, sosok perempuan ini jalannya itu cepet. Jadi jalannya cepet, nggak masuk akal. Jadi perempuan ini kayak ngelongo, dan perempuan ini rambutnya panjang, pokoknya nggak pakai hijab, terus model rambutnya itu diikat ke atas semua. Nah, sosok perempuan itu jalan lewat persis di depan kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Fatma yang asalnya dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke ceritanya, teman-teman, kami mau ngomongin sedikit soal pekerjaan menjadi ART di luar negeri, khususnya di wilayah Timur Tengah, kayak negara-negara Arab atau di Abu Dhabi. Jadi teman-teman pasti sering mendengar cerita duka atau kasus-kasus majikan yang kelakuannya kasar, terutama dengan pekerja-pekerja yang dari Indonesia. Tapi perlu dicatat, nggak semua majikan di sana itu jahat. Banyak juga majikan yang baik, bahkan sudah menganggap ART-nya itu persis kayak keluarga mereka sendiri. Cuman kadang-kadang ujiannya itu datangnya dari arah yang berbeda. Jadi bukan dari majikan, tapi ternyata dari gangguan-gangguan makhluk halus yang ada di rumah tempat mereka kerja itu. Apalagi kalau rumahnya itu besar, kosong, sepi, dan lokasinya itu dibangun jauh dari keramaian dan di tengah-tengah padang pasir. Nah, pengalaman mistis diganggu dengan sosok jin ini itu sering membuat mental para pekerja kita di sana itu jadi ketakutan. Jadi cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Fatma. Fatma ini asalnya dari daerah Indramayu, Jawa Barat, dan Indramayu ini memang salah satu daerah yang banyak mengirim warganya bekerja ke luar negeri. Dan Fatma ini sudah lama menetap dan kerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kalau dihitung-hitung, Fatma sudah kerja di sana itu selama kurang lebih sekitar 17 tahunan. Jadi ini waktu yang cukup lama untuk kerja di negeri orang. Dan hebatnya lagi, dari awal dia datang ke sana sampai detik ini, Fatma ini cuma bekerja di satu keluarga yang sama. Nah, ini bisa juga jadi bukti bahwa keluarga tempat Fatma bekerja ini memang majikannya itu sangat peduli sekali. Dan menurut Fatma, majikannya ini luar biasa baik, sama sekali nggak ada perlakuan kasar. Nah, singkatnya, perjalanan Fatma kerja di Abu Dhabi ini mulai di tahun 2008, waktu itu usia Fatma ini masih sekitar 20 tahunan. Dan pas pertama kali datang ke Abu Dhabi, Fatma ngerasa bersyukur karena dia langsung mendapat majikan yang baik. Nah, waktu itu majikannya ini sudah punya 7 anak yang usianya masih kecil-kecil. Ditambah lagi, posisi majikan perempuannya waktu itu lagi hamil 2 bulan. Jadi rumahnya memang ramai dengan anak kecil. Nah, beberapa bulan setelah Fatma kerja di sana itu, majikannya ini akhirnya melahirkan anak laki-laki. Dan mulai dari situlah Fatma yang diberi kepercayaan untuk mengurus bayi laki-lakinya itu. Jadi Fatma merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang setiap hari. Dia telaten untuk memandikan, menyuapi makanan, dan sampai ngajak mainan juga. Bahkan setiap malam bayi itu ya tidurnya selalu sama Fatma. Dan ketika melihat Fatma yang tulus dan juga sayang ketika menjaga anaknya itu, sang majikan ini jadi semakin sayang juga sama Fatma. Perlakuan keluarga ini ke Fatma itu sudah nggak kayak perlakuan ke pembantu lagi, tapi sudah dianggap persis kayak anak mereka sendiri. Semua kebutuhannya Fatma itu selalu diperhatikan. Nah, di sini ada satu kejadian yang membuat Fatma itu semakin sadar bahwa majikannya itu memang baik. Nah, ceritanya pernah suatu waktu itu pas Fatma masih kerja di sana itu, ibunya yang tinggal di Indramayu itu sakit parah. Dan ketika Fatma mendengar bahwa ibunya itu sakit parah, Fatma benar-benar sedih. Dia sampai nggak bisa kerja. Dia nangis terus-terusan dan langsung dia ngasih tahu ke majikannya soal kondisi ibunya di kampung itu.
Dan begitu dengar kabar ini, majikannya detik itu juga langsung membelikan tiket pesawat buat Fatma, ngasih uang juga, dan majikannya itu pengennya Fatma itu bisa pulang ke Indonesia supaya bisa merawat ibunya secara langsung. Tapi baru beberapa hari dia nyampe di rumahnya di Indramayu sana, ternyata ibunya meninggal. Akhirnya Fatma di situ ambil cuti selama 2 bulan di kampung untuk ngurus pemakaman dan untuk menenangkan diri. Nah, setelah 2 bulan itu dia balik lagi bekerja di Abu Dhabi karena dia butuh juga uang untuk masa depannya. Nah, kembali lagi soal rumah majikannya Fatma ini. Jadi selama 4 tahun pertama dari tahun 2008 sampai tahun 2012 itu, Fatma sama keluarga majikannya ini tinggalnya itu masih di apartemen, dan apartemennya ini besar. Nama apartemennya Paris Gallery. Nah, selama tinggal di apartemen itu, kehidupan mereka ini normal, nggak ada gangguan apapun. Apartemennya itu memang ada di tengah-tengah kota, jadi rame dan masih banyak lampu juga. Pokoknya sama sekali nggak ada gangguan mistis atau kejadian aneh apapun. Nah, barulah masuk di tahun 2012 itu, majikannya Fatma ini memutuskan untuk pindah dari apartemen itu, dan mereka ini membangun rumah. Rumahnya itu bisa dibilang rumah villa, dan ukurannya itu luas banget, besar banget. Nah, posisi rumah villa ini itu lumayan terpencil posisinya. Lokasinya itu benar-benar di lahan yang masih kosong. Jadi di kanan kirinya ini belum ada rumah tetangga sama sekali. Dan sekeliling rumah itu cuma hamparan padang pasir. Kalau malam, udaranya sangat dingin dan suasananya juga sepi. Dan di rumah yang baru itu posisi bangunannya ini dibuat terpisah-pisah. Majikan sama anak-anaknya itu tinggal di bangunan villa utama, dan bangunan utamanya ini seperti yang dijelaskan tadi, tampilannya itu tampilan villa yang besar, dan fasilitas untuk pekerja itu dibuat di luar villa utama itu. Di situ ada kamar tidur khusus ART, dan ada dapur yang lokasinya ada di luar. Di luar situ juga ada ruang gym, ada tempat untuk nyuci pakaian, dan ada tempat buat nyetrika. Jadi ini lokasinya itu di luar dan terpisah dari bangunan villa utama. Jaraknya dari bangunan-bangunan itu menuju ke villa utama itu juga lumayan jauh. Jadi kalau jalan dari lokasi tempat Fatma tidur menuju ke villa utama itu lumayan jauh dan cukup capek juga kalau menuju ke villa utama. Jadi misalnya kalau mau masak atau mau nyetrika pas malam hari, para ART ini harus keluar dari bangunan utama dan jalan melewati halaman. Nah, awal-awal pindah ke rumah villa yang baru itu sebenarnya belum ada kejadian apa-apa. Masih kerasa aman dan masih datar-datar saja. Suasana terasa horor itu baru dimulai sekitar tahun 2017. Nah, di tahun 2017 itu nggak tahu kenapa tiba-tiba suasananya itu sudah langsung berubah. Dan di tahun 2017 itu jumlah pekerja di rumah majikannya ini pun juga nambah. Jadi di situ Fatma dapat teman kerja baru namanya Mbak Soleha. Mbak Soleha ini asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Dan karena Fatma sudah ada teman, jadi tugas rumah itu akhirnya dibagi 2 setiap hari, supaya mereka nggak capek. Nah, ceritanya suatu malam, sekitar jam 10-an malam, Fatma ini posisinya lagi ada di dapur luar. Nah, dia sibuk masak buat nyiapin menu makanan buat besok harinya. Mbak Soleha waktu itu kebagian tugas bersih-bersih rumah dan juga nyetrika pakaian yang biasanya beliau itu selalu ada di ruang nyetrika itu. Jadi pakaian majikannya itu kebetulan lagi banyak dan nyetrikanya itu bisa sampai lama. Posisi dapur luar dan juga ruang untuk menyetrika ini itu lumayan jauh jaraknya. Jadi pas Fatma masak di dapur itu, tiba-tiba dari arah luar dia dengar suara teriakan yang kenceng banget. Nggak lama setelah itu Mbak Soleha ini lari masuk ke dapur. Wajah Mbak Soleha itu kelihatan ketakutan banget. Dia langsung megang tangannya Fatma, terus dia bilang, Fat, tolong temenin aku gosok baju di depan, Fat. Tadi tuh pas aku nyetrika, aku dengar ada suara orang nangis. Dia dengar ada suara perempuan nangis. Terus di sini Mbak Soleha bilang kalau dia takut dan dia merinding semua. Dan dia nggak berani kembali ke situ. Nah, ketika mendengar cerita dari temannya ini ya, Fatma langsung meninggalkan kerjaannya, terus dia nemenin Mbak Soleha nyetrika baju. Fatma mikirnya, kalau ada temennya mungkin perasaan Mbak Soleha ini nggak takut lagi. Akhirnya di situ Mbak Soleha lanjut nyetrika baju lagi, Fatma itu duduk nemenin di situ, duduk di dekatnya.
Baru kira-kira nggak sampai 1 jam, pas Fatma nemenin Mbak Soleha nyetrika itu tiba-tiba suasana itu berubah jadi aneh. Pokoknya rasanya tuh merinding semua. Nah, disinilah mereka berdua itu dengar ada suara perempuan nangis. Nangisnya itu kayak nangis yang sakit hati banget. Pokoknya nangis parah. Dan ini suara perempuan yang nangis. Terus ketika mendengar suara tangisan itu, Fatma dan Mbak Soleha ini awalnya itu saling ngelihat satu sama lain. Pokoknya mereka sempat nge-freeze. Barulah dari situ mereka langsung lari. Dan semenjak kejadian malam itu, mental mereka ini langsung drop. Selama hidupnya, jujur Fatma ini baru kali itu dia mengalami kejadian nyata mendengar suara jin perempuan nangis yang suaranya itu benar-benar jelas. Pokoknya jaraknya sedekat itu. Jadi yang dirasakan Fatma, dia itu setelah mengalami kejadian ini badannya itu sempat meriang sampai berhari-hari. Dan gara-gara trauma dan juga rasa takut yang berlebihan itulah Fatma ini sampai sempat ngundang seorang ustadz. Jadi dia itu pengen diruqyah. Dia minta diruqyah itu supaya pikirannya tenang, supaya dia bisa lanjut kerja. Tapi ternyata setelah kejadian itu, gangguan-gangguan dari makhluk halus ini masih terus terjadi. Dan masih sering ada suara aneh atau kadang-kadang dia ngelihat ada bayangan hitam yang lewat di dapur. Terus beberapa bulan kemudian itu ada momen horor lagi. Waktu itu salah satu anak dari majikannya ini mau mengadakan acara nikahan. Karena acaranya ini besar dan butuh persiapan yang matang, otomatis butuh tenaga lebih untuk ngurus rumah. Jumlah asisten rumah tangga di rumah itu ditambah lagi sama majikannya. Majikannya itu mendatangkan 2 orang ART baru asalnya dari Ethiopia. Nah, 2 orang baru yang dari Ethiopia ini badannya tinggi-tinggi dan mereka juga belum tahu apa-apa soal rumah itu. Jadi total pekerja di rumah itu ada 4 orang. Di situ ada Fatma, Mbak Soleha, dan 2 orang dari Ethiopia itu. Nah, suatu hari anak majikannya ini minta tolong untuk membersihkan apartemen pribadinya. Dan karena pekerjaan bersih-bersih di apartemen itu lumayan banyak, jadi Mbak Soleha ini sama 2 ART dari Ethiopia itu berangkat buat bantu-bantu bersih-bersih di apartemennya. Mereka di situ sudah bawa perlengkapan bersih-bersih yang lumayan banyak. Jadi gara-gara teman-temannya yang bertiga itu pergi dari siang, malam itu Fatma ini terpaksa tinggal sendirian di area bangunan luar di villa itu. Jadi teman-teman bisa membayangkan rumah yang sebesar itu posisinya itu benar-benar di tengah-tengah padang pasir yang sepi. Nggak ada rumah di kanan kiri. Fatma ini sendirian dan posisinya di luar villa utama. Nah, sampai sekitar jam 2 dini hari, ini teman-temannya ini belum juga pulang. Harusnya mereka sudah pulang itu ya paling nggak jam 11 atau mentok jam 12 lah. Tapi waktu itu sampai jam 2 dini hari mereka belum pulang. Jadi Fatma ini nggak bisa tidur. Dan karena tugas Fatma waktu itu sudah selesai semua, ya Fatma ini bengong. Dia itu nunggu teman-temannya ini sampai teman-temannya ini datang. Dan dia duduknya itu di dapur luar. Dia nunggu di situ. Nah, posisi pintu dapur itu sengaja dibuka sama Fatma supaya anginnya bisa masuk. Jadi dari tempat duduknya itu, pandangan Fatma ini menghadap langsung ke area playground. Di situ ada playground, area terbuka. Nah, di area playground itu ada 1 pohon kamboja yang ukurannya besar. Waktu itu nggak tahu kenapa, pandangan Fatma ini tiba-tiba tertarik. Dia itu kayak pengen ngelihat ke arah pohon kamboja ini. Dia ngerasa kayak ada yang aneh. Akhirnya dia terus-terusan memperhatikan pohon kamboja itu. Tiba-tiba dari bagian bawah batang pohon kamboja itu muncul sesuatu yang warnanya putih. Ini benar-benar muncul. Dan benda putih itu nyembul dari tanah. Fatma awalnya mikir, mungkin ini cuma mataku, mungkin aku sudah ngantuk. Atau mungkin cuma ada plastik kresek atau apalah yang ketiup angin. Jadi dia tetap memperhatikan benda putih itu tanpa mikir yang aneh-aneh. Nah, lama-lama benda putih yang nyembul dari bawah pohon kamboja itu, lama-lama gerak naik ke atas, terus semakin lama semakin tinggi. Nggak lama setelah itu benda putih ini langsung terbang. Bentuknya itu kayak kain putih yang terbang. Disitulah Fatma kaget. Dia langsung lari masuk ke kamar. Dan dia nggak berani keluar lagi sampai pagi. Singkatnya, waktu pun terus berjalan sampai masuk ke tahun 2018. Di tahun itu Fatma ini dapat tugas baru. Jadi dia dipindah tugas kerja di rumah anak pertama dari majikannya. Nah, lokasi rumah barunya ini masih sama-sama ada di wilayah Abu Dhabi sana, cuma beda lingkungan.
Dan di rumah anak majikan yang pertama itulah kondisinya ini beda, nggak seperti yang rumah villa yang di tengah-tengah padang pasir itu. Dan di situ Fatma kerja sendirian tiap hari tanpa ada rekan ART yang lain. Tugas utamanya mengurus 2 orang anak majikannya. Fatma di situ merawat kedua anak majikannya itu dari mereka masih bayi sampai akhirnya mereka berdua itu sudah besar. Dan anak yang pertama ini umurnya sudah 9 tahun, terus anak yang kedua umurnya sudah 7 tahun. Fatma ini sudah sayang banget sama mereka. Biarpun Fatma ini sudah pindah rumah ke tempat anak majikannya itu, ternyata gangguan dari makhluk halus ini nggak berhenti. Masalahnya adalah majikannya Fatma ini kan hobinya itu liburan ke luar negeri, sering banget. Dan setiap kali majikannya ini mau pergi ke luar negeri, Fatma dan anak-anaknya itu biasanya dititipkan di rumah ibunya. Ya di rumah ibunya yang di rumah villa besar itu, yang di tengah-tengah padang pasir itu. Nah, jadi pada akhirnya ya Fatma sering juga tidur di rumah villa ini. Pada suatu malam pas Fatma ini lagi nginep di rumah villa di tengah padang pasir itu, kejadian aneh ini muncul lagi. Waktu itu sudah sekitar jam 12 malam. Jadi majikan Fatma yang tua dan juga anak-anak ini sudah tidur. Fatma dan juga rekan-rekan ART yang lain malam itu lagi santai karena mereka habis kerja seharian. Mereka jalan ke area kolam renang, ya di situ mereka mainan air, mereka renang. Nah, kolam renang ini posisinya memang ada di dekat bangunan luar. Mereka berlima, ART ini niatnya memang mau mandi bareng untuk nyegerin badan lah. Soalnya hawanya panas banget. Awalnya suasana di kolam renang itu biasa saja, mereka main air di situ, terus tiba-tiba dari arah pojok tembok di dekat area kolam renang itu, mereka semua itu dengar ada suara perempuan nangis. Jadi pas lagi asik-asiknya mereka renang sambil bercanda-canda itu, tiba-tiba ada suara perempuan yang nangis dan suaranya kenceng. Nah, akhirnya mereka berlima itu langsung keluar dari kolam dan langsung lari ke kamar mereka masing-masing. Dan sebenarnya banyak kejadian-kejadian mistis lain yang dialami oleh para ART di rumah villa itu setiap hari. Tapi karena intensitas gangguannya ini sudah terlalu sering dan hampir terjadi setiap malam, mereka semua itu akhirnya kayak nggak terlalu ambil pusing. Selama sosok makhluk halus itu cuma mengganggu lewat suara atau sekedar menampakkan diri sekelebatan, Fatma sama teman-temannya itu tetap berusaha tetap tenang. Meskipun ya kadang-kadang mereka lari kayak kejadian yang di kolam renang itu. Jadi di sini mereka menganggap kalau sosok-sosok ini atau jin-jin ini itu memang hidup berdampingan dengan sosok makhluk lain yang ada di rumah itu. Nah, salah satu gangguan yang paling sering kejadian tiap hari ini adalah suara orang yang jalan mondar-mandir setiap malam. Sering di malam hari, ketika suasana rumah sudah sepi, mereka berlima itu mendengar dengan jelas ada suara orang jalan. Dan mereka itu jalannya selalu pakai sepatu pantofel. Blak-blok, blak-blok, dak-blok, dak-blok. Tapi setiap kali mereka ngecek, bahkan Fatma itu pernah ngintip sendiri keluar. Karena Fatma mendengar juga ada suara orang jalan. Jadi orang ini jalan pakai sepatu. Ketika dicek, nggak ada siapa-siapa di situ. Dan ada beberapa kejadian yang belum lama ini terjadi dan salah satunya dialami langsung sama Fatma. Ini kejadiannya siang hari. Waktu itu sekitar jam 11 siang, pas Fatma itu lagi masak nyiapin makan siang di dapur luar, tiba-tiba dari arah dapur luar itu, dia dengar suara majikannya ini kayak lagi ngobrol sama seseorang. Suaranya itu jelas banget. Gak lama setelah ngobrol itu majikannya ini manggil Fatma. Akhirnya Fatma meninggalkan masakannya, dia datengin lah majikannya di luar. Ternyata di luar itu sepi. Gak ada orang sama sekali. Ketika dia mengkonfirmasi hal ini ke majikannya, majikannya itu lagi nonton TV santai dan dia mengakui kalau dia gak keluar sama sekali dan gak manggil Fatma. Nah, kejadian lainnya, jadi ada kebiasaan rutin di sana, Fatma ini memang harus bangun itu pagi-pagi. Sebelum matahari terbit dia harus bangun. Tugas pertamanya itu menyiapkan bekal makanan untuk anak-anak majikannya yang mau berangkat sekolah. Begitu keluar dari kamar tidurnya, Fatma itu jalan melewati koridor luar langsung menuju ke dapur. Jadi ini posisinya ada di rumah villa. Ketika majikan Fatma itu ada di luar negeri, dia harus ngurus anak-anak majikannya. Ini berada di rumah villa yang di tengah padang pasir itu. Pas posisi dia sudah dekat sama dapur, di sudut mata itu dia sempat ngelihat ada sosok perempuan berdiri di situ. Nah, awalnya berdiri, dia abaikan.
Akhirnya Fatma jalan menuju ke dapur, ternyata dia ngeliat lagi sosok perempuan ini jalannya itu cepet. Jadi jalannya cepet, nggak masuk akal. Tapi Fatma itu masih sempat ngelihat perempuan itu pakai baju abaya hitam. Dia tinggi banget, tinggi besar. Bajunya juga panjang, pokoknya pakai abaya hitam. Sosok perempuan ini jalan terus masuk ke ruang laundry. Jadi awalnya ketika ngelihat sosok perempuan itu, Fatma itu merinding. Tapi ketika sosok perempuan yang pakai baju abaya hitam ini masuk ke ruang laundry, akhirnya Fatma itu mikirnya secara logis. Oh, berarti mungkin ART atau majikannya yang masuk ke situ. Karena masuknya memang ke ruang laundry. Nah, karena penasaran, jadi dia nggak jadi masuk ke dapur. Fatma nyamperin ke situ untuk mastiin aja siapa yang masuk ke ruang laundry ini. Tapi pas ruang laundry ini dibuka, nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi inilah yang langsung membuat Fatma merinding, sampai akhirnya dia juga laporan ke majikannya, tapi majikannya ini nggak percaya. Dan belum lama ini ada kejadian juga yang dialami oleh Fatma sama teman-temannya yang asalnya dari Majalengka. Temennya yang dari Majalengka ini namanya Mbak Mariani. Jadi malam itu sekitar jam 11-an malam, Fatma sama Mbak Mariani ini lagi santai berdua di depan dapur luar. Ya di situ mereka duduk-duduk di kursi sambil ngemil, mereka makan kue dan ngobrol-ngobrol santai. Nah di depan area dapur itu ada kaca besar yang menghadap langsung ke area playground. Lampu di area playground itu memang mati, sengaja dimatikan oleh mereka. Jadi kondisinya lumayan gelap dan susah lah untuk melihat ke arah luar. Posisi Fatma waktu itu duduknya ngadep ke arah kaca. Nah pas lagi santai itulah tiba-tiba Fatma itu ngelihat ke arah kaca. Dia ngelihat dengan jelas ada sosok perempuan di situ berdiri. Jadi perempuan ini kayak ngelongok. Dan perempuan ini rambutnya panjang. Pokoknya nggak pakai hijab. Terus model rambutnya itu diikat ke atas semua. Nah sosok perempuan itu jalan lewat persis di depan kaca. Tapi jalannya itu kayak melayang. Fatma sempat kaku di situ karena penampilannya itu aneh. Jadi si perempuan ini, dia itu tinggi dan rambutnya itu kayak dikuncir ke atas semua. Dia mikirnya secara logika, kalau yang di kaca itu adalah pantulan bayangan dari manusia, otomatis ya harusnya orang ini kan ada di sekitar Fatma atau Mbak Mariani. Tapi anehnya ketika Fatma ini nengok ke belakang, nengok ke samping, gak ada siapa-siapa di situ. Jadi dia ini gak sempat mikir yang aneh-aneh, tapi setelah dia noleh kanan kiri gak ada siapa-siapa, dan setelah dipikir-pikir lagi, ini gak mungkin. Kalau memang itu salah satu majikannya atau penghuni yang ada di situ atau mungkin teman-teman ART-nya, kenapa kok sosok perempuan ini dandanannya aneh dan wajahnya itu kayak kelihatan hitam, rambutnya itu kayak dikuncir ke atas semua. Jadi inilah yang membuat Fatma itu mikirnya ini aneh banget, nggak mungkin itu tadi manusia. Nah selain itu juga, kenapa Fatma dan Mbak Mariani ini yakin kalau yang dilihat tadi bukan manusia? Karena di masing-masing kamar anak majikannya di dalam villa utama itu sudah ada dapur mereka sendiri. Dan mereka tuh jarang sekali menuju ke dapur yang ada di luar. Akhirnya di situ, karena Mbak Mariani ini belum tahu, Fatma ini sempat ngomong ke Mbak Mariani, dia bisik-bisik. Mbak, ada yang lewat loh barusan. Nah Mbak Mariani ini langsung ngelempar kue-kuenya itu, dia langsung lari ke kamar. Fatma sendiri ini mengakui bahwa rumah villa majikannya itu horornya itu parah banget. Hampir semua ART yang kerja di sana ini pernah dilihatin langsung sosok makhluk halus dan kelihatan wujudnya. Saking seringnya mereka semua ini diganggu, para ART di sana itu akhirnya membuat kesepakatan secara lisan. Dan biarpun ini cuma kesepakatan tidak resmi, tapi aturan ini itu ditaati secara bersama. Jadi kesepakatannya itu seperti ini. Kalau sudah malam, terus misalnya ada salah satu dari mereka ini yang merasa lapar atau misalnya pengen minum, semuanya itu wajib pergi bareng-bareng. Nggak boleh sendirian. Kalau lapar ya mereka itu harus rela membangunkan teman sekamarnya untuk nemenin ke dapur. Ini nggak peduli temannya itu lagi enak-enaknya tidur, pokoknya harus ditemani. Karena nggak ada yang berani melewati halaman itu sendirian. Nah, dari situlah akhirnya terbentuk kesepakatan. Jadi setiap kali misalnya Fatma yang lagi pengen pipis itu selalu minta diantar. Terus ada lagi kejadian mistis lainnya yang dialami langsung sama Fatma sekitar seminggu yang lalu sebelum dia mengirimkan ceritanya ini. Waktu itu sudah jam 1:30 dini hari. Fatma ini kebetulan belum bisa tidur. Dan karena nggak bisa tidur, dia akhirnya rebahan santai di kasur. Ini masih di dalam kamarnya sambil dia dengerin musik.
Nah, pas dia lagi dengerin musik pakai earphone itu, tiba-tiba di salah satu telinga Fatma itu kedengaran ada suara lain. Nah, di situ dia dengar jelas ada suara perempuan. Suara perempuan ini nadanya tinggi, kayak orang yang lagi ngomel-ngomel, dan nada ngomelnya itu dengan amarah yang meluap-luap. Ya tentu dia menggunakan bahasa Arab. Dia ngomel-ngomel, nadanya tinggi banget. Anehnya, Fatma ini kan lagi dengerin pakai earphone, tapi dia denger jelas suara perempuan ngomel-ngomel itu. Fatma sempat kaku di atas kasur. Dia nggak berani gerak. Jam 1:30 dini hari, siapa perempuan yang ngomel-ngomel? Bahkan sampai kedengaran jelas di telinga Fatma. Dia akhirnya mendengarkan suara itu untuk memastikan bahwa dia ini nggak salah dengar. Dan kejadian suara orang marah-marah di earphone itu lumayan lama, kurang lebih sekitar 3 menitan lah. Akhirnya Fatma di situ langsung matikan musiknya, terus dia diam sebentar. Setelah menunggu beberapa saat sampai perasaannya ini agak tenang, dia nyalakan musiknya lagi. Nah, pas musiknya nyala itulah suara perempuan yang marah-marah tadi ini sudah nggak kedengaran lagi. Dan itu nggak tahu siapa perempuan yang marah-marah ini. Jadi meskipun hampir seluruh pekerja di rumah itu sudah jadi langganan diganggu dengan kejadian-kejadian yang aneh, ada satu hal yang membuat Fatma ini heran. Majikan-majikannya ini, terutama majikan yang tua maupun majikan yang muda, awalnya mereka ini nggak percaya bahwa rumah villa yang mereka tempati itu angker. Majikannya ini orangnya logis. Jadi dia itu selalu menganggap bahwa cerita-cerita horor yang pernah dialami oleh para ART ini cuma omong kosong. Tapi pada akhirnya pandangan majikannya ini mulai berubah. Ini gara-gara ada kejadian yang dialami langsung oleh keluarga majikan sendiri. Kejadian ini lokasinya itu di rumah ibunya majikan atau yang biasa mereka panggil dengan panggilan nenek. Jadi kondisinya waktu itu semua kamar pekerja di rumahnya nenek ini itu baru selesai direnovasi total. Fatma malam itu kebetulan dapat tugas nginep di sana. Nah, kamar ART yang baru direnovasi ini itu punya jendelanya itu jendela kaca model putar. Tapi karena baru selesai dibangun ya jendelanya ini belum sempat dipasangi gorden. Jadi kondisinya itu ngeblong. Dari dalam kamar itu bisa ngelihat langsung ke halaman luar. Nah, malam harinya Fatma itu susah tidur. Dia nggak bisa tidur karena ya dia nggak nyaman karena nggak ada korden di situ. Pandangan matanya itu selalu ngelihat ke jendela kaca. Dari jendela kaca itu dia ngelihat lampu otomatis yang kepasang di pembatas dinding di halaman itu nyala sendiri. Terus nggak lama mati. Artinya ada yang lewat, terus ada yang keluar lagi, ada yang lewat lagi. Pokoknya ada yang lewat di sekitar situ karena lampunya ini lampu otomatis. Jadi lampu area di luar rumah itu ada sensor gerak otomatis. Lampu ini nyala kalau ada objek yang jalan di bawahnya. Nah, Fatma waktu itu sempat mikirnya positif. Apa mungkin sensor ini nyala gara-gara ada kucing yang lewat atau mungkin ada tikus. Tapi kalau dipikir-pikir nggak mungkin ini terjadi. Ternyata nggak cuma Fatma yang pernah melihat keanehan di luar kamar ini. Di hari yang berbeda ada seorang ART asalnya dari Filipina namanya Rohana. Dia juga mengalami hal yang persis serupa yang dialami oleh Fatma. Tapi lebih ngeri lagi. Ceritanya waktu itu jam 5 pagi, kondisi di sana belum terang, jadi masih gelap. Rohana ini ke dapur, dia nyiapin bekal sekolah anak majikan. Nah, dari arah playground itu, tiba-tiba muncul sosok laki-laki. Nah, laki-laki ini badannya tinggi, beda jauh lah dengan ukuran tinggi manusia normal. Sosok laki-laki ini pakai jubah putih semua. Nah, sosok itu jalannya ini melayang. Dari situlah Rohana langsung kaget, dia langsung balik ke kamarnya lagi, nunggu benar-benar terang. Dan puncak dari tidak percayanya majikan soal keangkeran rumah villa ini akhirnya terpatahkan juga. Dan ini gara-gara ada kesaksian langsung dari cucunya sendiri yang masih balita. Kejadiannya itu sekitar jam 8 malam. Si cucu majikan ini namanya Seyaf. Usianya baru sekitar 4 tahunan. Waktu itu Seyaf ini lagi main sendirian di area playground, di halaman luar. Karena waktu itu sudah malam, ibunya Seyaf itu keluar manggil si Seyaf ini. Ibunya bilang, yang artinya kurang lebih, "Ayo Seyaf, sini sayang, ngapain kamu sendirian di situ?" Nah, si Seyaf ini jawab, "Ini aku lagi mainan mama, aku lagi main sama anak-anak ini loh." Ibunya bingung di situ karena di situ nggak ada siapa-siapa, sepi. Terus ibunya deketin, dia tanya lagi, "Kamu mainan sama siapa? Anak-anak yang mana?" Si Seyaf ini jarinya nunjuk ke arah ayunan. Nah, ketika ibunya noleh ke arah ayunan itu,
ayunan ini bergerak, maju mundur sendiri. Disitulah ibunya langsung nyamperin Seyaf, dia gendonglah Seyaf, terus diajak masuk ke villa utama. Nah, semenjak kejadian yang dialami oleh Seyaf dan ibunya inilah, keluarga majikan akhirnya mulai percaya bahwa rumah villa yang mereka tempati itu memang dihuni oleh keluarga jin. Untungnya dari sekian banyak kejadian mistis yang ada di rumah itu, Fatma merasa sedikit lega. Alasannya karena nggak cuma dia yang diganggu. Intinya semua ART di rumah itu yang totalnya ada 8 orang, ini semua pernah ditampaki sosok makhluk halus. Jadi kalau misal ada salah satu dari mereka ini yang datang, terus cerita kalau mereka ini habis ngelihat penampakan, teman-teman ART yang lain ini sudah nggak kaget lagi. Karena mereka semua sama, pernah dilihatin sosok makhluk halus, pernah diganggu juga. Jadi hal ini sudah dianggap hal biasa. Bahkan di area di dapur luar itu kalau malam, mereka sering mendengar ada suara berisik dari situ. Suaranya ini persis kayak banyak orang yang lagi masak di dapur. Jadi kayak lagi ada hajatan. Dan itu kedengaran jelas. Ada suara orang yang kayak lagi motong-motong bahan makanan. Cek, 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 cek. Terus ada suara wajan yang digeser-geser. Tapi pas mereka cek langsung, ketika dapur dinyalakan, kondisi dapur langsung kosong. Nggak ada siapa-siapa di situ. Dan suaranya langsung hilang. Nah, ternyata di dalam bangunan villa utama yang ditinggali langsung oleh keluarga majikan ini pun juga pernah ada gangguan. Nah, ceritanya pernah suatu malam anak majikan perempuan yang namanya Maryam ini juga diganggu. Waktu itu ceritanya Maryam ini nginep di rumah villa. Pas di tengah malam, Maryam kebangun karena dia dengar ada suara tangisan bayi. Maryam di situ benar-benar ketakutan. Di rumah itu nggak ada bayi. Kalaupun ada balita, ini nangisnya nggak seperti itu. Jadi suara tangisan bayi ini kayak suara tangisan bayi yang baru lahir. Jadi gangguan di rumah villa itu semakin hari semakin ganas. Jadi sosok makhluk halus ini kayak ganggunya itu semakin intens. Sampai pada akhirnya pas masuk awal bulan Juli tahun 2026 ini, sosok jin ini sudah mulai berani untuk memainkan benda-benda yang ada di dalam rumah. Waktu itu kejadiannya pas Fatma ini lagi nginep di rumah villa itu. Malam itu suasananya tenang. Tapi tiba-tiba dari arah dalam kamar mandi, yang kamar mandi khusus ART itu, mereka dengar shower itu ngucur sendiri. Jadi kayak ada yang menyalakan dan bunyinya itu kedengeran jelas sampai di tempat mereka kumpul. Jadi waktu itu semua teman-teman ART ini lagi duduk-duduk di dekat situ. Jadi mereka itu dengar shower yang ada dalam kamar mandi ini bunyi dan mengeluarkan air. Jadi kayak ada yang mandi di situ. Pas mereka ngobrol, ya obrolan mereka itu langsung putus. Mereka saling pandang satu sama lain. Terus awalnya mereka duduk, mereka cuek. Mereka tunggu terus sampai akhirnya sekitar 2 menitan, tiba-tiba shower itu mati sendiri. Dan mereka semua itu dengar ada bunyi ceklek. Jadi kerannya itu kayak ada yang nutup dan suasana langsung sepi lagi. Tapi mereka cuek, mereka tetap ngobrol di situ, mereka tetap santai. Dan gak lama setelah kejadian shower nyala sendiri ini, Fatma itu pindah duduk. Dia pindah di area dapur, dia duduk bersama Mbak Maryani, dan mereka berdua ngobrol. Nah, mereka cerita-cerita ngalor ngidur, sampai pada akhirnya mereka berdua itu cerita tentang kejadian yang baru terjadi, shower yang nyala sendiri itu. Nah, pas asik-asiknya mereka cerita, tiba-tiba dari arah dapur, mereka dengar ada suara orang yang kayak bisik-bisik, kayak negur. Shh, shh, shh. Jadi langsung dari situ, Mbak Maryani dan Fatma ini langsung lemes. Mereka itu nggak bisa berdiri. Sampai saking takutnya mereka itu, mereka nggak bisa lari. Dan akhirnya Mbak Maryani ini sampai nangis di situ. Nah, sekitar 4 hari sebelum kejadian suara bisikan itu, ada satu peristiwa memang yang membuat geger. Menurut pengakuan Fatma sendiri, ini adalah rentetan kejadian yang paling horor. Kejadiannya itu siang hari, sekitar jam 1 siang. Nah, waktu itu ceritanya ada teman ART yang asalnya dari Filipina yang namanya Rohana itu. Rohana siang itu dia baru menidurkan anak asuhannya di dalam kamar. Nah, pas Rohana memperhatikan dan sudah memastikan bahwa anak asuhnya ini sudah tidur pulas, dia keluar kamar sebentar. Dia mau ke dapur karena dia lapar banget. Dia belum sempat kemasukan makanan dari pagi. Nah, kebiasaan uniknya Rohana ini, kalau dia pas lagi lapar, pas jam-jam kerja itu, dia pasti langsung ambil makanan, terus dia langsung bawa makanan itu ke kamar. Dia makan di dalam kamar, dia duduk lesehan di samping tempat tidur anak asuhnya itu. Ya tujuannya supaya dia itu bisa tetap mengawasi anak asuhnya.
sambil dia makan. Jadi pas waktu rohana ini ambil makan, terus dia balik ke kamar, pintu kamar ini kekunci. Ternyata pintunya ini kekunci dari dalam. Dia putar gagang pintu itu berkali-kali tapi tetap nggak bisa. Jadi jelas dipastikan kalau ini terkunci dari dalam. Dan aneh banget, anak majikannya ini tidur dan dia masih balita. Seketika itu juga rohana langsung ngasih tahu orang-orang rumah, satu rumah ini langsung heboh. Majikan perempuan yang mendengar itu langsung nyamperin kamar anaknya, dicoba berulang kali, tapi tetap gagang pintunya itu kekunci. Dan karena di rumah itu nggak ada kunci cadangan, majikannya langsung telepon jasa tukang kunci. Selama nunggu tukang kuncinya ini datang, majikan perempuannya itu jalan keluar, dia coba ngintip dari celah jendela di luar. Nah, pas ngintip ke dalam kamar lewat jendela itu, dia lihat anaknya ini masih dalam posisi tidur pules. Dan nggak ada orang lain di dalam kamar itu. Pertanyaannya, siapa yang ngunci dari dalam kamar? Akhirnya, di situ mereka semua semakin yakin kalau sosok jin di rumah itu sudah berani main-main, bahkan sampai bisa ngunci pintu dari dalam kamar. Nah, masih di minggu yang sama, hari Jumat paginya, pas matahari ini belum terbit sekitar jam 5 subuh, rohana itu kaget karena tiba-tiba ditelepon oleh majikan perempuannya. Dari rohana ini disuruh cepat-cepat ke villa utama untuk segera memandikan anaknya. Nah, karena majikannya waktu itu buru-buru mau berangkat ke kantor, dan di lingkungan kerja di rumah itu, setiap pekerja itu memang dapat kamar khusus. Kebetulan posisi kamar jatahnya rohana ini letaknya itu di area paling ujung belakang. Jadi kalau dia mau nyebrang ke villa utama depan, rutenya itu dia harus melewati area pinggir kolam renang lebih dulu. Ketika rohana siap-siap ganti baju, tiba-tiba dari plafon kamar tidurnya itu ada yang ngelempar bola kasti. Gak tahu dari mana bola kasti ini jatuh, pokoknya dari atas. Jadi di situ rohana jelas kaget. Dia langsung nyalakan lampu kamar, dia meriksa ke bawah dan dia ambillah bola kasti kecil yang jatuh tadi. Yang aneh adalah bola kasti ini bukan kepunyaan anak asuhnya. Karena dia hafal betul semua barang-barang, semua mainan dari anak asuhnya. Yang kedua yang membuat rohana ini merasa dia merinding. Dan yang kedua yang membuat rohana itu merinding adalah dia ngelihat ke atas, dari plafon itu nggak ada yang lobang. Tapi bola ini jatuhnya itu dari atas. Dan sampai detik ini ketika cerita ini ditulis, Fatma, rohana, dan teman-teman ART lainnya, mereka itu tetap buntu dan nggak tahu dari mana asalnya bola kasti kecil itu jatuh. Dan semenjak adanya kejadian yang bertubi-tubi di awal bulan Juli itu, mereka semua yang kerja di sana ini sudah nggak ada satupun yang berani jalan sendirian menuju ke area villa utama. Jadi kalau mau ngapa-ngapain ya mereka selalu bawa teman barengan itu. Bahkan untuk urusan sepele kayak kebelat kencing ke kamar mandi atau ngambil air di galon, itu mereka harus bangunin teman supaya ada yang nemenin. Nggak peduli temennya ngantuk atau apapun, mereka harus nemenin. Nah, walaupun rumah villa ini selalu dipenuhi dengan gangguan-gangguan mistis, Fatma ini sama sekali nggak kepikiran dia punya niatan untuk berhenti bekerja dari keluarga itu. Karena Fatma merasa selama 17 tahun berada di Abu Dhabi dan ikut keluarga ini, dia merasa nyaman. Dan dia merasa kalau rezekinya ini sudah berkecukupan. Dia merasa juga bahwa sikap majikannya ini semuanya baik. Meskipun yang sudah tua, yang nenek-nenek, majikan perempuannya, maupun anak-anaknya, mereka semua itu sama. Mereka nggak pernah main tangan maupun membentak secara kasar. Dan perlakuan mereka ini ramah dan penuh kehangatan. Dan inilah yang membuat Fatma menganggap mereka semua itu kayak orang tua dan saudara kandungnya sendiri. Bagi Fatma dan teman-teman ART yang lain yang senasib di sana, mereka punya prinsip yang pasrah. Mereka yakin bahwa makhluk-makhluk halus dari alam lain itu memang diciptakan Allah dan mereka hidup berdampingan bareng manusia di dunia ini. Yang jadi pedoman terpenting untuk mereka, asalkan sosok-sosok jin ini kelakuannya itu nggak mengganggu secara fisik. Dan mereka sadar kalau mereka itu lemah. Jadi mereka cuma dituntut harus terus tetap konsisten menjaga ibadah 5 waktu, memperbanyak zikir, serta terus-menerus minta perlindungan kepada Allah. Dari cerita Fatma ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita nggak bisa menghindar dari hal-hal gaib. Mereka itu hidup berdampingan dengan kita. Tapi niat kebaikan hati ini bakal selalu jadi perisai terkuat kita. Kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Mbak Fatma yang sudah membagikan pengalamannya untuk kita semua.
Kita saling mendoakan bersama, semoga teman-teman yang pada saat ini sedang bekerja, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilunasi semua hutang-hutangnya, dijauhkan dari masalah yang ruwet-ruwet, dijauhkan dari pemimpin yang dolim, dan semoga Allah mudahkan rezekinya untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman terhibur dengan kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.